Waktu zaman Yesus masih hidup, kalau kita baca Bible, bangsanya Yesus bangsa apa? Yahudi kan? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi waktu itu juga sedang dijajah, Mas. Sekarang, di dalam Bible, yang ditulis berapa puluh tahun setelah nggak ada Yesus, ditulisnya katanya di Romawi, terus dibaca sama orang-orang Yahudi. Bacanya apa? Kasihilah musuhmu. Nah, musuhnya bangsa Yahudi ini siapa? Ya bangsa Roma. Bangsa Romawi. Terus bangsa Yahudi suruh kasih bangsa Romawi gitu. Nah, kira-kira berarti ajaran kasihilah musuhmu itu, kira-kira bisa nggak disebut itu sebagai ajaran penjajah? Supaya orang yang dijajah nggak berontak gitu. Di Bible juga dikatakan, bayarlah pajak kepada kaisar. Nah, kaisar ini kan dari Romawi. Surat-surat di Paulus juga dikatakan, takluklah atau tunduklah kepada pemerintah. Jadi, kalau ada penjajah datang ya ke sebuah negara, mau menjajah, terus dia bawa kitab suci katanya, yang ajarannya kasihilah musuhmu, bayarlah pajak kepada kaisar atau pemerintahmu gitu. Berarti kalau suruh mengasihi bangsa Romawi berarti kan nggak boleh berontak kan? Nah, kira-kira berarti ajaran kasihilah musuhmu itu, kira-kira bisa nggak disebut itu sebagai ajaran penjajah, supaya orang yang dijajah nggak berontak gitu. Masuk akal nggak, Mas? Omongan saya. Masuk. Bisa diterima sih. Bisa diterima. Iya, teman-teman, kita barusan menyaksikan bagaimana Don Ditan menggiring opini. Ya, kita bisa melihat bahwa dia mengatakan Bible Kristen itu ditulis berapa puluh tahun setelah Yesus. Dan katanya itu ditulis di Romawi, dan kalau dari situ terkesan bagaimana dia mengatakan ditulis juga oleh orang Romawi. Lalu dia mengeluarkan sebuah pertanyaan, bisa nggak ini ditulis supaya mencegah Yahudi berontak? Bisa nggak ini ajaran penjajah? Menarik ya. Nah, pertanyaan saya begini ya. Nah, makanya saya bilang Don Ditan berusaha menggiring opini. Dia berusaha menggiring opini bahwa ajaran kasih adalah ajaran buatan penjajah Romawi. Dan bagi saya, Dondi, sorry, Anda menggali kuburan Anda sendiri. Bible Kristen itu ditulis memang puluhan tahun sesudah Yesus. Kalau kita bilang kitab pertama kurang lebih 30 tahun sesudah Yesus. Tetapi apakah Bible Kristen itu ditulis di Roma oleh orang-orang Romawi? Kayaknya Dondi, Anda patut berpikir ulang dengan perkataan Anda tersebut. Karena ajaran kasih, karena yang dipermasalahkan kan ajaran kasih tadi itu ya. Karena ajaran kasih dicap sebagai ajaran penjajah, begitu ya. Masalahnya ajaran kasih itu sebagaimana ditulis juga dalam kitab Matius. Matius itu ditulis dalam perspektif orang Ibrani atau dalam perspektif Yudaisme. Dalam tulisan keterangan Papias, kita bisa melihat tradisinya bahwa Matius itu adalah Matius murid Yesus. Nah, jadi seorang sarjana Alkitab itu tidak akan sebodoh itu menganggap bahwa kitab Matius itu adalah produk Romawi. Karena jelas-jelas secara kepenulisan, secara kesusastraan, secara perspektif itu betul-betul mewakili orang Yahudi. Jadi adalah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kitab Matius ini ditulis oleh orang Romawi, bodoh sekali Anda. Begitu loh ya. Nah, terus bagaimana menjelaskan kalau begitu yang berikutnya? Menjelaskan sebuah fakta bahwa para murid Yesus itu dipersekusi oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Romawi. Jika ajaran Kristen itu adalah produk Romawi, bodoh sekali itu ribuan murid-murid Yesus yang mengikuti ajaran Romawi untuk dipersekusi oleh Romawi. Bodoh sekali mereka. Rasul Paulus itu adalah betul dia warga negara Roma, tetapi kenapa dia harus meninggalkan karirnya yang gemilang sebagai orang Farisi dan memilih ikutan dipersekusi karena ajaran Roma? Jadi secara motif, bodoh sekali ribuan orang ini termasuk Paulus yang rela dibodohi oleh ajaran Roma untuk dipersekusi oleh Roma sendiri. Itu kan bodoh sekali. Begitu. Jadi adalah terlalu berlebihan dan terlalu songong kita kalau kita menyebut bahwa ajaran Kristen ini ajaran Roma. Kenapa? Karena ya tidak mungkinlah ada ribuan orang, bahkan Paulus yang meninggalkan karirnya sebagai seorang Farisi. Bahkan dia adalah warga negara Roma yang lahir dia dari Tarsus. Bodoh sekali dia. Justru harus ada penjelasan lain mengapa orang-orang pengikut Yesus itu mengikuti ajaran Kristen. Karena memang mereka melihat kebenaran ajaran Kristen, bukan sebagai ajaran dari Roma.
Jadi adalah aneh dan bodoh begitu. Ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah ajaran penjajah Romawi. Dan menurut saya ini adalah sebuah pemelintiran yang sangat ngawur sekali. Malah sebenarnya saya jadi mempertanyakan Kodondi. Kalau Anda mengatakan ini ajaran penjajah, maka saya mempertanyakan sebenarnya ajaran seperti apa yang seharusnya melegitimasi penjajahan. Menurut versi Donditan, ajaran kasih itu melegitimasi penjajahan karena membuat yang dijajah tidak memberontak. Saya berikan alternatif kedua. Bagaimana jika ada ajaran yang dikatakan menyebarkan agama dan boleh menaklukkan dengan pedang dan halal merampas harta-harta orang-orang yang ditaklukkan tersebut? Bagaimana jika sebenarnya itulah ajaran yang melegitimasi penjajahan seperti yang dikatakan oleh Donditan? Ingat, kekristenan itu tidak menghalalkan peperangan dan kekerasan. Ingat itu baik-baik. Karena saya tahu pasti ada yang mengatakan, lah contohnya perang salib. Hei, Anda itu tidak baca sejarah. Anda perhatikan bahwa itu adalah orang-orang yang menyalahgunakan agama. Karena ajaran kekristenan sama sekali tidak menghalalkan peperangan dan kekerasan untuk syiar kekristenan itu sendiri. Sedangkan masalahnya adalah terhadap Kodondi, dengan jujur saya katakan, masalahnya syiar agama Anda itu ditandai dengan jejak peperangan atas nama agama, dan Anda tidak bisa menyangkali itu. Anda tidak bisa menyangkali itu. Ada sebuah legitimasi perang di dalam ajaran agama Islam. Faktanya adalah ada perintah memerangi orang kafir di dalam Quran. Faktanya adalah ada legitimasi dari Muhammad yang jelas-jelas ada di dalam hadis dan sirah. Faktanya, kita menemukan bahwa Muhammad juga ikut serta dalam peperangan. Dan para sahabat Nabi juga melakukan syiar Islam dengan agresi militer. Fakta itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Benar tidak? Fakta itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh orang-orang soal masalah bahwa perang itu menjadi bagian dalam sejarah Islam. Kita saksikan sama-sama perkataan dari Ada yang bertanya pada saya di Ustadz Khalid Basalamah ini. Mari kita saksikan sama-sama. Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Saya tidak mengarang, itu adalah perkataan dari Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa ternyata bahwa ada sebuah sejarah di dalam Islam yang juga menggunakan peperangan di dalam syiar tersebut. Di dalam surat At-Taubah misalnya, At-Taubah 73:1-23, di ayat 73 dikatakan, wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka, tempat mereka adalah neraka jahanam. Ayat 123, wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu, dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa ada legitimasi agama terhadap perlakuan peperangan atau sikap peperangan. Dan ini adalah saya dapatkan dari website P2K dari unhamsah.ac.id yang menjelaskan daftar peperangan yang dilakukan selama sejarah Islam, ya. Jadi ada 26 yang disebut perang syariah ya, yang dipimpin oleh Muhammad, sedangkan ada perang-perang yang disebut sebagai perang Ghazwah, ya. Perang Ghazwah itu yang dipimpin oleh Muhammad, sedangkan perang Sariyah itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Muhammad. Jadi ini adalah contoh bagaimana di dalam masa Nabi dan juga separa sahabatnya ada perang yang dilakukan bahkan untuk ekspansi. Jadi ekspansi itu adalah sebuah perang yang dilakukan untuk meluaskan ajaran Islam. Termasuk contohnya misalnya
yang dilakukan oleh Umar bin Khattab melawan pasukan atau melawan Persia. Jadi ini bukan sebuah perang yang diinisiasi oleh Persia, tetapi perang yang diinisiasi atau dimulai oleh Islam, oleh kerajaan Islam untuk meluaskan pengaruh Islam. Dan Persia tidak memulai terlebih dahulu. Saya mau tanya, apa definisi penjajahan? Kita tidak usah ngomong penjajahan, tetapi penjajahan melakukan yang namanya invasi. Invasi itu adalah ketika ada pihak yang tidak bersalah, pihak yang tidak ngapa-ngapain, kemudian diserbu masuk, lalu kemudian diduduki. Dan apa yang terjadi dengan Persia adalah invasi. Jadi, saya jadi bertanya, Kodondi, manakah yang disebut ajaran yang melegitimasi penjajahan? Anda salah besar. Ingat bahwa penyebaran Injil oleh para murid Yesus itu tidak pernah dilakukan dengan perang. Penyebaran Injil itu tidak pernah dilakukan dengan peperangan. Yang gambar di depan ini adalah martir pertama, yaitu Stefanus yang mati di rajam batu. Dia tidak melakukan peperangan atau pemaksaan untuk menerima ajaran Kristen, tetapi justru ini menunjukkan bagaimana kekristenan itu menyebar, tetapi tidak dengan peperangan. Menyebar justru dengan sikap mengalah, sikap yang mengasihi. Jadi Kodondi, pikir dua kali. Manakah, saya tanya, ajaran yang paling bisa dipakai oleh penjajah? Apakah ajaran yang Anda bilang, ajaran kasih biar yang dijajah tidak memberontak? Ataukah justru ajaran yang menyebarkan agama dan boleh menaklukkan dengan pedang dan disebut halal, bahkan untuk merampas harta-hartanya? Menurut Anda, teman-teman, manakah ajaran yang paling bisa dipakai oleh penjajah? Silakan Anda pikirkan baik-baik. Jadi untuk saya, ajaran yang logis adalah ajaran kekristenan. Ajaran yang logis adalah ajaran kekristenan karena Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Ini membuat hati kita yang paling dalam itu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Ajaran hati Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang, penuh dengan pengampunan. Dan itulah yang diajarkan kepada kita manusia. Kalau buat saya, itulah yang logis. Tapi tidak tahu, dan saya juga tidak akan pernah memaksa orang lain untuk ikutan cara pikir saya. Pilihan Anda, ya pilihan Anda pribadi. Cuman bagi saya adalah, saya akan mematahkan segala argumentasi yang keliru tentang kekristenan. Apa yang saya percaya.